kalian? Semoga teman-teman Genbi semuanya di luar sana selalu diberi kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, kita hari ini akan membuat podcast, dimana podcast ini itu temanya nggak asing lagi loh di telinga kalian. Khususnya buat seluruh kaum muda yang sedang merasakan patah hati, atau kalian yang pernah ngerasain yang namanya keterpurukan, atau ada lagi nih yang pernah ngerasain yang namanya pahitnya kegagalan. Waduh. Tapi di sini tentunya aku nggak sendirian loh, aku ditemani sama seorang narasumber, di mana narasumber kita ini adalah seorang manusia yang pernah ngerasain yang namanya kegagalan juga loh. Dia pernah juga berada di fase yang sangat terpuruk dan dia juga hampir menyerah pada saat itu. Tapi baiknya dia pada saat itu memutuskan untuk bangkit dari keterpurukannya. Dia menyusun semangatnya kembali untuk bangkit dari kegagalannya. Nah, saking semangatnya dia itu saat ini menjadi salah satu mahasiswa dengan prestasi IPK terbaik di jurusannya. Lalu yang kedua, saat ini dia menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021. Dan prestasinya yang paling megah baru-baru ini adalah dia terpilih menjadi Duta Kampus UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Waduh. Pasti teman-teman masih penasaran nih, yang mana sih orangnya? Iya enggak? Ayo kita sapa dulu nih orangnya. Halo Mas Tanjung. Hai Genbiers. Gimana nih kabarnya Mas Tanjung? Alhamdulillah baik, Bro. Tadi perjalanannya ke sini lancar ya, Mas? Alhamdulillah lancar. Enggak ada angin tumbang. Enggak ada. Angin tumbang dong. Soalnya gini Mas, kemarin itu cuacanya buruk banget. Iya, bener. Banyak banget pohon yang tumbang Iya, di bener. jalan. Angin kencang kan? Ya. Di desa Mas nggak ada ya? Enggak ada, alhamdulillah aman. Oke Mas Tanjung, jadi gini Mas Tanjung, aku tuh makin penasaran banget gimana sih cerita detailnya kegagalannya Mas Tanjung pada saat itu. Bisa diceritain Mas? Oh bisa. Mungkin ini bukan kisah kegagalan, tapi kayak kisah proses aja ya. Maksudnya saya anggapnya proses aja gitu. Dari kegagalan. Mungkin ceritanya itu dimulai saat ketika saya lulus SMA. Itu tahun 2018. 2018. Tahun 2018. Waduh, kita seangkatan dong Mas. Iya dong. Lombanya 2018 juga? Iya, aku 2018 juga nih. Oke, siap. Nah, ketika 2018 itu saya lulus SMA. Kemudian saya waktu itu mengikuti seleksi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Dan ternyata masih belum rezekinya. Kemudian waktu itu saya ditolak, tidak lolos di STAN. Kemudian saya mengambil polisi. Atau cabang nama. Waduh, idamanku Mas. Ya Allah. Tapi ternyata juga tetap masih belum rezekinya. Dan akhirnya memutuskan untuk gap year 1 tahun karena pada waktu itu sudah terlambat untuk masuk di kuliah-kuliah karena sudah ditutup pendaftarannya gitu kan. Selama gap year ngapain aja Mas? Selama gap year membantu orang tua ya pastinya. Yang pertama membantu orang tua berdagang grosir buah. Jadi birrul walidain banget ya. Iya, birrul walidain banget. Nah, selama saya gap year itu membantu orang tua. Kemudian di tahun 2019 itu saya memutuskan untuk daftar SBMPTN. Daftar SBMPTN dengan persiapan itu hanya waktu 1 bulan. Karena waktu itu saya tanya ke orang tua saya gitu kan. Terus orang tua itu menyarankan untuk sebenarnya saya itu suruh bersekolah di IAIN Tulungagung aja gitu kan. Di kampus kita sekarang gitu kan. Terus SBMPTN-nya daftar di mana? Waktu itu SBMPTN-nya daftar di salah satu universitas yang ada di Malang pokoknya. Enggak. Udah boleh spill kan di sini? Oh iya. Oke. Saya. Ambil jurusan apa Mas dulu? Dulu jurusannya manajemen. Kemudian setelah saya ikuti SBMPTN, alhamdulillah saya keterima loh. Alhamdulillah keterima dengan waktu persiapan 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu saya di situ dituntut untuk menyelesaikan 4 bab perharinya. Masya Allah. Karena iya kebayang sih itu hektik banget sih. Karena jurusan saya waktu IPA. Jurusan saya waktu SMA itu IPA. Jurusan saya waktu SMA itu IPA. Sama dong. Aku dulu juga anak IPA. Oh, anak IPA juga. Iya. Terus sekarang murtad berarti. Bener banget Mas. Aku murtad jurusan. sekarang di IPS sih. Oh iya gitu. Nah kan kita beda jurusan gitu kan. Otomatis kan harus belajar dari nol jurusan yang akan kita masukin gitu kan. Dari IPA ke IPS. Otomatis kan harus belajar dari nol IPS-nya gitu kan.
Nah itu memakan waktu 1 bulan. Nah itu aku target 1 hari itu harus selesai 4 bab. Sampean itu ketika aku diajak teman kayak nongkrong ngopi gitu, sampai bawa buku. Jadinya teman-teman ngopi, mereka mabar main game Mobile Legends gitu kan. Nah aku di situ malah belajar gitu kan. Inovasi sekali itu, inovatif banget. Soalnya gimana ya? Soalnya pada waktu itu harapan satu-satunya ya lewat jalur itu gitu kan. Soalnya udah kerja 1 tahun, terus kalau mandiri kebetulan waktu itu ekonomi keluarga juga sedang memburuk. Jadi kalau mandiri mungkin sudah tidak terpikirkan, jalan satunya adalah SBMPTN gitu kan. Dan alhamdulillah keterima di salah satu universitas di Malang. Akan tetapi tidak saya ambil gitu, tidak saya daftar ulangin gitu kan. Karena ada masalah ekonomi itu tadi. Pada waktu itu ekonomi keluarga sedang terpuruk lah pokoknya. Kemudian UKT-nya cenderung mahal, rata-rata kan Universitas di Malang cenderung mahal gitu kan UKT-nya. Akhirnya orang tua menyarankan untuk saya berkuliah di Yayan Tulungagung. Pada waktu itu kan masih Yayan Tulungagung gitu kan. Bener. Dan itu tahun 2019 ya? Iya, tahun 2019. Dan waktu itu kan gimana ya? Di SMA saya itu kayak lebih gengsi banget gitu loh. Kayak mereka gengsi banget kalau misal sekolah di dalam kota, ibaratnya di Tulungagung. Itu pasti sekolah favorit ya SMA-nya. Ya bisa, alhamdulillah bisa dikatakan begitu. Okay. Kemudian tapi sebisa mungkin saya kayak meredam gengsi itu. Terus saya mengikuti apa yang diperintahkan orang tua, katanya suruh bersekolah di Yayan Tulungagung aja. Yang penting pokok harus sungguh-sungguh gitu kan, harus sungguh-sungguh. Kemudian sebenarnya masalah universitas itu tidak menentukan kamu nanti sukses ke depannya gitu kan. Justru adalah SDM-nya yang harusnya dirubah gitu, bukan dibawa oleh universitas, tapi mereka lah yang membawa universitas itu ke luar gitu kan. Bener banget tuh. Kemudian habis itu di Yayan Tulungagung, dan alhamdulillah di Yayan Tulungagung ternyata banyak sekali kejutan, banyak sekali ibaratnya rezeki yang diberikan ternyata. Kalau kita mengikuti perintah orang tua gitu kan, walaupun sebenarnya sedikit bahasa Jawanya kayak getun gitu kan, tapi sedikit getun, sedikit kecewa, tapi ternyata ketika saya menuruti kemauan orang tua, dan alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Bisa di taking note nih teman-teman. Ya, kalau kita nurutin orang tua, rezekinya nggak akan main-main kok di depan. Ya bener kan Mas? Bener. Ridho Allah, ridho orang tua soal. Wah betul sekali. Nah Mas, pada saat itu Mas pasti ngerasain yang namanya terpuruk banget nih. Aku patah hati nggak jadi kesini. Terus gimana sih Mas caranya Mas Tanjung ini bangkit dari rasa keterpurukan pada saat itu? Mungkin karena pada saat itu nggak ada jalan lain ya. Karena waktu itu pilihannya hanya di Yayan Tulungagung aja. Kalau nggak bisa di luar kota, ya udah di Yayan Tulungagung aja gitu kan. Waktu itu masih diberi nama Yayan Tulungagung, masih belum alih status menjadi Win1 kan. Jadi kayak kesempatannya cuma di Yayan Tulungagung aja. Jadi sebisa mungkin saya kayak introspeksi diri saya gitu kan. Apa yang dikatakan orang tua saya itu memang benar gitu kan. Universitas itu nggak menjamin kita sukses ke depannya, walaupun universitasnya besar. Tapi kalau kita sendiri itu sulit diatur, kita sendiri mas-malasan, kan ya sama aja gitu kan. Jadi kalau bisa itu malah mahasiswanya yang membawa nama universitasnya, bukan universitas yang membawa mahasiswanya gitu. Oke, berarti sekarang kesibukan Mas Tanjung di dunia kampus ini apa sih? Selama jadi mahasiswa nih, kesibukannya apa? Selama menjadi mahasiswa apa menjadi duta? Yang baru-baru aja. Yang baru aja ya, menjadi duta ya. Kalau kesibukanku itu lebih menjadi humas kampus. Menjadi humas kampus sama protokoler kampus. Jadi kalau misal ada tamu yang datang dari luar, entah itu menteri, bupati atau dan lain sebagainya, itu kami dari duta kampus yang menyambutnya gitu. Kayak mas Indomaret gak sih? Halo, selamat datang, selamat berbelanja, kayak gitu gak? Kurang lebih begitu, tapi nggak sampai selamat berbelanja. Oke. Terus dari sekian banyak kisah Mas Tanjung tentang kegagalan, pastinya nggak cuma satu itu aja kan? Yep, nah, menurut Mas Tanjung, arti kegagalan sebenarnya itu apa sih? Menurut saya, menurutku arti kegagalan itu luas ya. Maksudnya ada arti sempit sama ada arti luas. Mungkin kalau arti sempit itu, kegagalan itu ketika kita mau menginginkan sesuatu, akan tapi ada suatu kendala sehingga kita tidak dapat mencapai yang kita inginkan itu kan. Itu namanya kegagalan. Kalau menurutku dalam arti luas itu, kegagalan itu ketika kita tidak mau mencoba hal baru gitu. Kita tidak pernah mencoba, tidak mau mencoba. Nah itu kalau menurutku itu arti kegagalan. Jadi lebih ke situ, lebih ke arti luasnya. Oke. Nah Mas,
Kalau yang namanya move on, kita lanjut ke move on aja ya. Yes. Move on itu selalu identik dengan melupakan. Nah, kalau menurut Mas Tanjung sendiri, arti move on ini gimana sih? Saya setuju dengan Mbak Nuril. Move on itu juga melupakan sih. Melupakan yang seharusnya dilupakan. Kemudian kita menatap masa depan untuk melangkah ke depan gitu. Jadi kalau menurutku itu move on itu walaupun kita sebelumnya pernah mengalami kayak pahit, itu rasa pahit, kayak patah hati dan lain sebagainya, tapi itu kan dunia tetap berjalan. Jadi kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan gitu kan. Kita harus kalau bisa kita harus berprasangka baik terhadap masa depan kita gitu. Apapun yang kita lakukan selama itu baik, selama itu positif untuk kita, ya udah lakukan aja gitu. Pokoknya yang penting itu yakin sama berprasangka positif ke depannya. Jadi kalau dengan gitu nanti nggak ada kata overthinking, itu nggak ada jadinya gitu. Nah, berarti move on itu nggak selalu melulu tentang melupakan ya Mas? Iya benar banget. Jadi kita itu harus berdamai dengan diri kita sendiri di masa lalu. Yes, meskipun masa lalu kita suram, iya ya benar. Nggak boleh terlalu lah pokok intinya. Oke, selama perjalanan Mas Tanjung move on nih, ada nggak sih Mas orang yang menjatuhkan Mas Tanjung kayak gitu? Atau menghalangi proses move onnya Mas Tanjung gitu? Ada nggak? Kalau dari aku sendiri, menurutku ada sih sebagian, cuman tetap ada ya. Tetap ada, tapi cuman saya anggap itu sebagai support system saya malah, sebagai support system ya. Karena gimana ya, kalau misalnya ada yang orang ingin menjatuhkan kita, tapi kita itu apa ya, ibaratnya menutup mulut mereka dengan prestasi kita kan. Jadi kita itu lebih fokus ke apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Biarin mereka itu berkata apa gitu, biarin. Yang penting kita itu maksimal di jalan kita. Terus nanti kalau kita dapat prestasi, kita dapat achievement, nah nanti dengan sendirinya mereka itu bakal kayak, oh ternyata salah ya kita nilai kayak gini gitu. Jadi tetap ada, cuman menganggap itu sebagai support system aja gitu, malah sebagai penyemangat kita sih. Oke, jadi malah orang-orang yang menghalangi kita itu dianggap support system ya Mas? Iya benar banget ya, sebagai pemicu kita untuk lebih baik ke depannya gitu. Jadi gitu apa ya, kayak hiraukan aja gitu loh. Kalau aku menganggapnya itu kayak hampir ya, aku menganggapnya itu hampir nggak ada sebenarnya orang yang menjatuhkan. Karena gimana ya? Karena aku menganggapnya mereka itu yang nge-support kita malah justru. Jadi nggak ada yang menjatuhkan gitu. Jadi enak gitu kan. Kalau kita berpikiran positif ke orang lain, nah insya Allah kita nanti kedepannya akan dipermudah gitu. Hal-hal baik akan menghampiri kita, ibaratnya kayak gitu. Aku malah pernah dengar motivasi kayak gini sih Mas. Bekerja keraslah kamu, teruslah kamu berproses sampai orang yang menjatuhkanmu itu tanya kepadamu, Mas, ada lowongan kerja gak? Bener kan? CV gitu. Bagus ya. Ya Allah, ngena banget loh itu iya. quote-nya. Nah gitu maksudnya. Nah, kalau Mas Tanjung sendiri ada nggak sih tips move on yang sangat jitu agar bisa dipraktekin oleh seluruh teman-teman pendengar kita ini? Kalau dari aku sendiri, tips move on itu gimana ya? Sebenarnya yang pertama itu kayak kita bener kan, kita melawan kegagalan kan. Kan kita tidak boleh terlalu dalam kesedihan gitu kan. Nah, kita itu menyibukkan diri dengan hal yang positif aja. Kayak salah contohnya biasanya kalau di perkuliahan kan ikut organisasi. Selama organisasi itu positif, membawa kebaikan, terus berdampak baik kepada kita, ya kita ikuti aja gitu kan. Kita ikuti aja. Terus yang kedua itu mengeksplorasi diri. Maksudnya membekali diri kita itu dengan kayak pengetahuan yang lain, sehingga tidak ada waktu untuk kita itu overthinking atau dan sebagainya. Bener. Jadi ibaratnya kita itu sibuk karena kesibukan itu kita ciptakan sendiri gitu kan ibaratnya. Dan itu kesibukan itu semata-mata membawa nilai yang baik untuk kita gitu kan. Kemudian yang terakhir itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama. Yang terakhir itu apa ya? Ibaratnya sangat penting sekali sih. Karena ini sedikit cerita bahwasanya ketika saya dulu di semester 1 itu saya diberikan ujangan oleh Ustadz Madin, Madrasah Diniyah. Tak kira dukun Mas. Bukan. Kan di UIN 1 Tahun ada waktu semester 1 kan diwajibkan untuk ikuti Madin kan, Madrasah Diniyah. Nah itu Ustadz saya bilang ke saya bahwasanya ada satu amalan yang apabila kamu terapkan itu nanti akan memberikan dampak yang positif di kehidupanmu gitu kan. Kalau nggak percaya jalani aja dulu gitu kan. Kalau nggak percaya buktikan aja gitu kan. Waduh, gimana tuh Mas perjalanannya? Nah, semakin penasaran nih. Nah sebenarnya ini mungkin dari teman-teman Genbiers itu sudah banyak yang menerapkan mungkin ya. Itu kayak apa ya? Setiap habis subuh itu membaca surat Al-Waqiah, sama ketika mau tidur itu membaca surat Al-Mulk. Itu sebenarnya sederhana. Cuman untuk istiqomah itu yang sulit.
bener tuh Mas. Tapi di sini teman-teman cobain aja itu. Kalau mempunyai hajat, walaupun mempunyai hajat atau tidak masih belum punya hajat, nah cobain aja itu. Nanti ada efek tersendiri di kehidupan teman-teman gitu. Jadi ustaz saya bilang gitu ke saya kan. Terus habis itu dan ternyata terbukti. Dan ternyata di semester 1 itu saya menjadi duta jurusan manajemen syariah, duta entrepreneur gitu kan. Dan alhamdulillah di semester 3 itu ada Genbi sama ada duta pajak waktu itu, tax center. Dan keduanya itu berbarengan seleksinya. Alhamdulillah saya daftar keduanya dan alhamdulillah itu keterima dua-duanya alhamdulillah. Kemudian di semester 4 tadi yang Mbak udah bilang itu dapat IPK tertinggi itu alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah jadi kayak apa ya, pelajaran-pelajaran itu achievement itu teman-teman sambungkan itu gara-gara teman-teman itu apa gitu, kayak dari segala achievement atau segala kejadian itu pasti ada hikmahnya. Nah kalau bisa itu teman-teman itu selalu memakai hikmah di segala kejadian gitu loh. Jadi kayak berhubungan. Kalau misal saya dapat achievement itu kan, nah itu berarti kemarin itu surat Al-Waqiah sama Al-Mulk itu berguna ya. Ternyata aku bisa dapat prestasi seperti ini gitu. Nah jadi kayak kita harus connecting sendiri gitu loh. Gitu. Kalau apabila misal kita mengikuti kompetisi, terus kita nggak dapat juara, nah mungkin hikmahnya kita itu kurang persiapan yang pertama, bisa kurang mendekatkan diri kepada Tuhan kayak gitu. Jadi kayak keduanya itu kayak bersinambungan. Gitu. Jadi teman-teman harus mencari itu sendiri gitu. Kalau wejangan dari ustadz saya seperti itu. Waduh, menjalankan wejangan dari ustadz itu untuk memulai emang mudah ya Mas? Iya, tapi gimana sih Mas caranya ya. Mas Tanjung agar konsisten sampai sekian lama loh dari semester 1 hingga sekarang? Yang pasti yang pertama itu teman-teman harus ingat, teman-teman itu mulai karena apa? Kayak tujuan pertama teman-teman itu karena apa? Jadi ketika teman-teman malas, itu teman-teman harus ingat lagi. Kalau misal, kemarin aku membaca surat Al-Waqiah sama surat Al-Mulk, ternyata aku dapat prestasi ini. Berarti sekarang aku butuh rajin terus membaca gitu kan, supaya besoknya dapat prestasi lagi gitu. Jadi kayak sebagai motivasi gitu loh. Kalau kita malas, kita lihat apa yang sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala ke kita. Jadi kita malah kayak malu lah. Soalnya udah dikabulkan, masa kita kayak mas-malasan jadinya. Kan jadi malu gitu kan. Gitu. Caranya gitu sih. Sampai ditulis di tembok-tembok enggak sih, Mas? Kalau di tembok-tembok enggak sih, Kak. Soalnya saya orangnya bukan yang seperti itu gitu. Maksudnya orangnya bukan kayak yang rajin sampai nulis di tembok gitu, bukan. Oke. Oh iya, Mas. Di saat Mas Tanjung move on nih, ada nggak sih Mas orang spesial yang jadi support sistemnya Mas Tanjung ketika bangkit waktu itu? Support system. Yang pertama itu orang tua, karena saya tidak punya pacar. Kalau rata-rata kan support system ya. Kan rata-rata support system itu berhubungan dengan kayak ya pasangan gitulah. Support saya adalah orang tua, karena orang tua ya seperti itu tadi. Yang dapat saya berikan adalah ini gitu kan, yang dapat saya berikan. Ini pun kurang gitu kan, masih apa ya? Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita gitu kan. Akan tapi kita bisa memberikan salah satu sedikitnya ya seperti ini gitu kan, seperti menuruti keinginan mereka gitu. Jadi support saya adalah kedua orang tua saya. Gitu. Sama orang-orang yang benci sama Mas Tanjung. Oh iya tadi benar ya? Ya, sama orang yang benci sama saya. Dan juga teman-teman sih, lebih sepatutnya ke teman-teman dan juga orang tua. Nah, seumpama Mas Tanjung nih kembali ke masa lalu, apa sih yang ingin disampaikan Mas Tanjung ke diri Mas Tanjung di masa tersebut? Kalau ingin kembali ke masa lalu, saya ingin menyampaikan ke diri saya itu terima kasih banyak sudah memilih ke jalan yang benar. Sebenarnya gimana ya? Kan dulu itu kan gengsi banget gitu kan. Dan kemudian karena keegoisan saya itu kayak nggak mau sampai berkuliah di UIN 1 Tulungagung gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah waktu itu nggak tahu kenapa, mungkin ada ilham mungkin ada yang namanya ilham gimana ya ini. Akhirnya saya sekolah di IAIN Tulungagung. Saya mau mengatakan terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah menjadi Tanjung yang dulu. Kalau aku sih malah pengen bilang kayak gini ke diri aku yang dulu. Gimana? Salam dari Bincang. Dipukulin dong Kak. Biar semakin semangat untuk bangkit dari keterpurukan ya kan. Nah, di penghujung sesi ini, apa sih closing statement yang ingin Mas Tanjung berikan ke penonton setia kita? Closing statement untuk teman-teman ya, mungkin untuk teman-teman yang saat ini
sedang di fase move on, sedang di fase berjuang untuk bangkit dari kegagalan. Teman-teman pokoknya lakukan aja yang terbaik selama itu yang positif untuk teman-teman. Pokoknya lakukan aja yang terbaik, lalu selalu berpikiran positif. Yang kedua itu selalu bersyukur, karena itu penting. Karena apabila kita tidak bersyukur, kita nggak tahu nih posisi kita itu di mana. Kayak seakan-akan itu kurang-kurang terus gitu kan. Tapi manusiawi sih, menjadi manusia itu pasti walaupun sudah dapat ini masih kurang gitu kan. Yang penting itu adalah bersyukur, selalu berprasangka positif, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena itu memang memang sangat berdampak bagi kehidupan saya waktu itu gitu. Jadi itu sih untuk teman-teman. Jujur kalau ingat orang tua itu terenyuh banget ya Mas. Ya, apalagi bener. hari ini itu bertepatan dengan Hari Ibu. Ya, Masya Allah. Makasih banyak ya Mas Tanjung udah bisa hadir di forum kita kali ini. Sama-sama. Makasih juga nih buat teman-teman semua yang udah setia dengerin kita dari awal hingga akhir. Nah, boleh pantun dikit dong buat teman-teman. Ke pasar Pak beli buah pot. Cakep. Buat nanam bunga di rumah. Cakep. Jangan hanya taking note, tapi jangan lupa taking action juga ya. Yes. Terima kasih, saya Nurul Wiratu Zahro. Mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune ya teman-teman di podcast berikutnya.